Said Abdullah, atau sering disebut dengan Wali Limbung, merupakan pendakwah di Kabupaten Temanggung. Terdapat dua versi mengenai keberadaan Wali Limbung. Yang pertama, disebutkan bahwa Wali Limbung lahir saat terjadinya konflik antara Mataram Islam dengan VOC. Menurut versi ini, Wali Limbung merupakan keturunan dari Sultan Agung, sang penguasa Mataram Islam. Saat terjadinya konflik, Sultan Agung membawa selirnya dalam keadaan hamil. Saat perjalanan, selir Sultan Agung merasa akan melahirkan. Akibatnya, selir Sultan Agung tidak dapat berjalan dengan tegak atau disebut dengan limbung. Sehingga tempat selir Sultan Agung merasa limbung dinamakan menjadi sebuah daerah dengan sebutan Dusun Kelimbungan. Versi lainnya menyebutkan bahwa Wali Limbung merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang datang bersama rombongan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau disebut dengan Sunan Gresik, sehingga mengindikasikan bahwa Wali Limbung hidup di zaman Wali Songo bertepatan dengan periode waktu Sunan Gresik. Satu itu Jumat Pahing, orang-orang pada nazar itu punya cita-cita kalau terkabul mau nazar di Masjid Wali Limbung. Nah itu sekitar kira-kira ya 200-an orang itu pada nazar dari wilayah sini, dari wilayah ya sekitar Kabupaten Temanggung, ada yang dari luar Jawa juga, itu kalau Jumat Pahing. Dan kegiatan lainnya satu bulan itu ada 4 kegiatan. Yang satu Habib Ahmad itu malam Selosopon, itu sholawatan yang dipimpin oleh Habib Ahmad dari Paraan. Dan yang kedua masalah hukum Islam itu yang dibawakan oleh Bapak Kiai Sotik Mubasir dari Ngatirjo, itu malam Minggu Pon, malam Minggu kemarin. Dan yang ketiga pengajian pelapanan yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Usman Ridho dari Menangi. Dan yang keempat itu mujadahan yang dipimpin oleh Bapak Kiai dari Ngaren, Pak Aat dari Ngaren, itu malam Sabtu Legi. Ya, satu bulan itu 4 kali. Mengambil mata air dari peninggalan Mbah Wali. Dan ini ada peninggalan itu, beduk itu peninggalan dari Mbah Wali, dan kerendah jenazah itu dari peninggalan Mbah Wali juga ada di dalam. Itu udah di museum karena udah tua umurnya. Ini dari panitia kan ada sekitar 6 sampai 7 orang jadi panitia. Jadi panitia Jumat Pahing, ada yang sebelumnya itu udah dikasih ke plastik-plastik itu diberikan kepada yang nazar. Yang pertama mungkin masjid itu sendiri. Yang kedua ada sumber mata air. Yang ketiga ada beberapa batu yang seperti ada reliefnya. Yang selanjutnya ada keranda untuk orang meninggal. Yang selanjutnya ada beduk, dan ada mimbar di dalam masjid, dan ada juga sekaligus dengan tongkatnya. Untuk mata air ada sumber yang memang dari dulu sudah digali, ya termasuk peninggalan juga, yang sampai saat ini juga masih bisa mencukupi dari belakang masjid. Oh ya, kalau makam Wali Limbung kebetulan ada di Dusun Kawangan, Desa Kataan, yang kurang lebih ada 2 kilo dari masjid sini. Mimbar ini ditinggalkan dengan berbentuk seperti ini. Itu mengandung ada beberapa filosofi mungkin terkait penangkapannya. Mimbar ini apabila sedang ada yang berkhutbah, orang yang berkhutbah tersebut tidak akan terlihat wajahnya, pasti hanya ada yang terdengar suaranya.
karena mungkin saja itu filosofi dari jangan melihat siapa yang menyampaikan, entah itu nasihat, entah itu amanah, tapi dengarkanlah apa yang disampaikan. Oh iya, kebetulan pilar-pilar ini karena sudah berumur ratusan tahun, ini kayunya kayu jati yang sangat kokoh, dan pada sampai tahun ini pun itu kita menjaganya dengan membungkus, karena yang ditakutkan rusak. Makanya ini dibungkus lagi, dibalur lagi dengan kayu jati. Dan pilar-pilar ini berjumlah 17, 4, dan yang satu adalah sebagai pilar terakhir adalah imam masjid. Nah, di situ simbol dari jumlah rakaat dari 5 waktu itu 17. Itu hanya penangkapan seperti itu sih. Untuk beduk, alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai, tapi lebih seringnya itu untuk pas hari Jumat, untuk salat Jumat, dan di hari besar Islam, terutama di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Keranda sampai saat ini karena usianya sudah lumayan lama, ratusan tahun, kita mengkhawatirkan apabila dipakai nanti akan menyulitkan prosesi pemakaman jenazah. Makanya dari pihak takmir masjid sendiri untuk menyimpan dan mengabadikan di belakang masjid, dan saat ini tidak dipakai. Ya, mungkin ini titipan dari para bapak-bapak takmir yang berada di masjid sini. Harapan kami semoga dengan diwarisinya masjid dan yang lain-lain tadi, mungkin masyarakat tidak hanya untuk Kabupaten Temanggung saja, mungkin bisa melebar ke kabupaten yang lain, bahwasannya peninggalan dari ulama itu pasti akan ada pesan-pesan dan amanah yang harus dijaga oleh semua umat Islam terutama. Dan yang selanjutnya, harapan saya mungkin juga bisa menjadi edukasi religi yang terutama berada di wilayah terdekat Kabupaten Temanggung, mungkin bisa melebar ke yang lain. Harapan yang selanjutnya, berharap semoga kedepannya pemerintah juga bisa menyentuh dari hal-hal yang ditinggalkan menjadi hal-hal yang bisa menghasilkan dari masyarakat terdekat juga. Dan yang terakhir, harapannya semoga siapa saja yang berkunjung maupun beribadah maupun menggali edukasi di Masjid Jami Wali Limbung bisa mendapatkan berkah dan manfaatnya. Mungkin itu saja.